Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan pembahasan menarik kita ya, yaitu materi tentang peluang. Wah, peluang? Itu masih tentang menentukan kemungkinan-kemungkinan seperti sebelumnya kan, Bu? Betul sekali. Tapi pada pembahasan kali ini, khusus kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Setelah pembelajaran ini, kalian akan bisa menentukan peluang atau kemungkinan-kemungkinan kejadian menggunakan permutasi dan kombinasi. Wah, langsung aja kita gas untuk belajar, Bu. Materinya akan Ibu bagi menjadi 3 bagian utama ya. 1. Ada faktorial, 2. Ada permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Kenapa ada materi faktorial, Bu? Nah, faktorial ini merupakan materi awal sebelum lanjut ke materi permutasi dan kombinasi. Berarti kita harus memahami faktorial dulu untuk menghitung banyak kemungkinan menggunakan permutasi dan kombinasi ya, Bu. Tepat sekali. Dan nanti kalian juga akan mengetahui kapan suatu kejadian itu diselesaikan menggunakan permutasi dan kapan menggunakan kombinasi. Pertama, kita mulai dari faktorial. Dalam matematika, faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Contohnya, 4 faktorial ditulis 4 tanda seru. Artinya, kita akan mengalihkan mundur mulai dari 4 sampai ke 1. Berarti 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iya, hasilnya adalah 24. Jadi, 4 faktorial sama dengan 24. Contohnya, dalam suatu kelas, 4 siswa akan melakukan presentasi mengenai proyek aplikasi mobile mereka secara bergiliran. Berapa banyak urutan presentasi yang mungkin? Berarti penyelesaiannya 4 faktorial ya, Bu. Yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24 susunan urutan presentasi yang bisa dibuat. Betul. Itulah contoh penggunaan faktorial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu beri contoh-contoh soal faktorial lainnya ya. Jadi, di sini ada 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan untuk 8 faktorial itu artinya sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Terus untuk contoh selanjutnya, di sini ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Untuk 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Untuk 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Oke, sekarang untuk pembilang dan penyebutnya kita coret sisa 5 kali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial sama dengan 20. Selanjutnya kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah banyaknya susunan berurutan yang mungkin dari sekumpulan objek. Ciri khas dari permasalahan yang berkaitan dengan permutasi biasanya masih mempertimbangkan urutan dan bergantung pada penempatan objek. Oh, jadi permutasi akan digunakan saat urutan itu penting ya, Bu? Ya, benar. Simbol dari permutasi itu sendiri adalah huruf P. Nah, permutasi juga dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, ada permutasi dengan unsur beda. Kedua, permutasi dengan unsur sama. Dan yang ketiga, permutasi siklis. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Untuk permutasi dengan unsur beda, biasanya digunakan saat unsur yang tersedia semuanya berbeda. Dan rumus permutasi dengan unsur beda yaitu N permutasi R, formulanya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Dengan N dan R, bilangan bulat positif dan yang R kurang dari sama dengan N. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bagaimana itu, Bu?
Baik, Ibu beri contoh nyata masalah yang paling dekat dengan kalian. Jika ada satu tim pengembang perangkat lunak yang akan mengembangkan sebuah aplikasi, di mana mereka telah membuat 5 fitur baru untuk sebuah aplikasi. Namun ternyata, pada aplikasi tersebut hanya 3 fitur yang dapat diperbaharui. Maka, berapa banyak cara tim tersebut dapat menyusun urutan fitur-fitur yang dapat diperbarui pada aplikasi yang telah dikembangkan? Nah, dari soal kita ketahui bahwa 5 fitur baru yang telah dibuat dinotasikan sebagai N dan hanya 3 fitur yang dapat diperbarui sebagai R-nya. Maka dapat kita gunakan rumus permutasi dengan unsur beda, yaitu N sama dengan 5, R sama dengan 3, N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Kita sederhanakan, kita coret dulu 2 faktorialnya, berarti sisa 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya adalah 60. Sampai di sini apakah bisa kalian pahami? Bisa Bu, sampai sini saya sudah bisa paham kok Bu. Pintar. Jadi, jika semua unsurnya berbeda, tinggal pakai rumus permutasi tadi ya. Tapi, bagaimana kalau ada unsur yang sama? Tentunya menggunakan rumus yang berbeda juga ya. Permutasi dengan unsur sama digunakan untuk mencari banyaknya susunan yang mungkin muncul jika di antara unsur yang tersedia ada unsur yang sama. Rumus yang digunakan yaitu N permutasi R1, R2 sampai dengan Rn itu sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial sampai dengan Rn faktorial. Contohnya Bu, misalnya, seorang desainer grafis sedang membuat logo dengan susunan 7 huruf dari kata designs. Berapa banyak cara berbeda untuk menyusun ulang kata designs jika ada huruf yang terulang? berarti huruf yang sama adalah huruf S yang muncul 2 kali kan Bu? Ya, tepat sekali. Dari kata desain ini, jumlah N-nya, jumlah total hurufnya itu adalah 7. Kata desain ini terdiri dari 7 huruf. Dan R1 merupakan huruf S yang muncul 2 kali. Yang sama itu adalah huruf S. Dia berulang sebanyak 2 kali, maka kita anggap sebagai R1. Dan untuk R2-nya, R3, R4, R5, dan R6 itu adalah huruf yang hanya muncul 1 kali, huruf D, huruf E, huruf I, huruf G, dan huruf N. Maka di sini N-nya kita masukkan 7 faktorial, R1-nya tadi adalah S, maka di sini 2 faktorial dikali 1 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 faktorial. Maka hasilnya adalah 5040 dibagi 2 sama dengan 2520. Maka banyak cara berbeda untuk menyusun ulang kata desain itu adalah sebanyak 2520 cara. Hasilnya adalah 2520. Cara berbeda untuk menyusun ulang kata DESIGNS atau designs itulah permutasi dengan unsur yang sama. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Ini digunakan jika penyusunan dilakukan secara melingkar. Contohnya, menentukan kemungkinan duduk mengelilingi meja bundar atau menentukan urutan pemasangan server yang harus dihubungkan dalam bentuk lingkaran. Rumusnya apa Bu? Jadi untuk rumusnya adalah N permutasi siklis itu adalah N dikurang 1 faktorial. Bagaimana contoh nyata yang paling relate sama kita Bu? Untuk contoh yang paling dekat dengan kita adalah sebuah tim RPL sedang mengkonfigurasi 5 server dalam jaringan yang harus dihubungkan dalam bentuk lingkaran, siklis. Agar dapat berkomunikasi satu sama lain, berapa banyak cara berbeda mereka dapat mengatur urutan pemasangan server tersebut?
Berarti Bu, untuk menyelesaikan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial kan Bu? 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Iya, benar sekali. Good job. Jadi, banyak cara berbeda yang dapat mengatur urutan pemasangan server tersebut adalah 24 cara. Sampai di sini apakah ada yang mau kalian tanyakan? Jika tidak ada, materi selanjutnya adalah kombinasi. Sekarang kita masuk ke kombinasi yang disimbolkan dengan huruf C. Kombinasi adalah banyak cara yang mungkin untuk memilih sekumpulan objek. Pada kombinasi susunan atau urutan dari objek tidak lagi dipertimbangkan. Contohnya seperti memilih anggota kepanitiaan Bu. Betul, misalnya memilih 3 orang dari 5. Rumusnya apa Bu? Oke, jadi untuk formula dari kombinasi itu simbolnya adalah C. Untuk formulanya N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Dengan N dan R bilangan bulat positif dan R kurang dari sama dengan N. Contoh soal kombinasi. Sebuah perusahaan teknologi ingin merekrut 4 programmer dari 10 kandidat lulusan SMK RPL yang mendaftar untuk bergabung dalam tim pengembangan aplikasi. Berapa banyak cara perusahaan dapat memilih 4 programmer dari 10 kandidat tanpa memperhatikan urutan? Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa N adalah jumlah kandidat yang mendaftar dan R adalah programmer yang akan direkrut perusahaan tersebut. Jadi, penyelesaiannya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maka di sini dari soal N-nya adalah 10 total jumlah kandidat lulusan SMK dan R-nya adalah jumlah programmer yang ingin direkrut perusahaan teknologi tersebut adalah 4 programmer. Maka kita masukkan ke formulanya N-nya 10, R-nya 4, 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 dikurang 4 itu adalah 6 faktorial. Maka di sini 10 faktorialnya kita jabarkan sampai ke 6 faktorial. 4 faktorialnya kita jabarkan sampai 1 dikali 6 faktorial. Dan 10 faktorialnya kita berhentikan sampai ke 6 faktorial agar bisa disederhanakan, dicoret pembilang dan penyebutnya. Sehingga sisanya hanya tinggal mengalikan 10 dikali 3 dikali 7 yaitu 210. Wah, jadi kesimpulannya adalah ada 210 cara perusahaan dapat memilih 4 programmer dari 10 kandidat yang telah mendaftar. pintar. Jadi, itulah bedanya permutasi dan kombinasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu, materinya sudah sangat jelas dan mudah dipahami Bu. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada materi permutasi dan kombinasi kali ini. Sampai jumpa di chapter berikutnya ya.